memang orang yang takwanya tingkat tinggi itu yang mikirnya enggak. Masing-masing aja. Nah, amal-amal yang kira-kira pahalanya tinggi itu, kalau bisa kita sebanyak-banyaknya dan seutuh-utuhnya gitu. Jangan dibagi-bagi, apalagi hilang, apalagi tahu-tahu nggak dapat pahala. Wah, janganlah. Bekal akhirat itu perlu persiapan matang dan serius dan banyak gitu. Nah, salah satu yang banyak itu ini, fisabilillah begini ini. Ini 700. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'unumi fid dharaini. Amin. Dan bagi nafkah fisabilillah, membantu pasukan perang dan membantu pasukan perang, ada karunia atau kelebihan dan pahala yang agung. Barang siapa menyiapkan satu pasukan perang, satu orang pasukan perang, satu orang untuk berperang di jalan Allah, maka betul-betul dia pun seperti berperang juga. Dan barang siapa menjaga keluarganya, ada orang yang berperang tadi dan keluarganya dengan baik, maka betul-betul dia telah berperang juga. Jadi kalau nggak bisa berangkat perang, ini judulnya langsung perang gitu aja ini mah. Ya sudah, kerjakan dua ini, bantu perbekalan yang berangkat dan bantu juga keluarga yang ditinggalkan. Jangan saya berangkat enggak, bantu enggak. Berangkat enggak, malah ganggu, wah itu parah lagi. Ya, enggak berangkat malah ganggu, itu parah lagi. Kurang baik kalau berangkat enggak, bantu enggak. Idealnya bantu yang berangkat, bantu yang ditinggalkan keluarganya ini sehingga tenang. Dan kadang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor unta betina yang sudah ada ikatan hidungnya. Dikasih tali kekang gitu, tali kekang di hidungnya. Dan berkata, ini di jalan Allah. Bagimu dengan seekor unta ini pada hari kiamat 700 ekor unta semuanya sudah dipasang tali kekang juga. Makanya ini seperti cerita Syekh Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Jadi beliau dalam Imam Abdullah bin Mubarak ini, beliau di akhir-akhir hayatnya bagi waktunya itu 6 bulan berjihad, 6 bulan mengajar. Luar biasa emang. 6 bulan terus berjihad, perang. 6 bulannya ngajar. Waktu beliau ikut berjihad, ada seorang anak muda nangis. Ditanya, kenapa nangis ini? Imam, saya ini nggak punya kekayaan apapun di rumah. Kuda saya ini tinggal satu-satunya harta saya. Saya berangkat, saya bawa ikut perang ini, mati. Udah saya nggak punya apa-apa ini sekarang. Maka kata beliau menghibur, dah kalau gini gimana? Anggap baca yang mati itu kuda saya. Lah terus? Nah dulu harganya berapa? Saya bayar. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Maka dibayarlah uang, kasihlah uang seharga kuda itu waktu belinya dulu. Malam hari, anak muda ini mimpi. Tahu-tahu udah kiamat. Nah, nama kiamat di mahsyar itu kan hufatan, uratan, ghurlan. Gak ada alas kaki, gak ada pakaian, gak ada tutup kepala. Kondisinya seperti itu sementara mahsyar sendiri. Panasnya minta ampun bagi orang-orang yang tidak ahli amal, bagi orang kafir itu udah jadi tembaga itu.
Anak muda ini merasa sudah di tempat itu, di mahsyar itu. Kepanasan, kelimpungan. Tahu-tahu dia lihat kudanya itu ada di depan matanya. Pas dilihat ke belakangnya, kembar. Sampai 70 ekor. 70 apa 700 gitu. Kalau 700 sama dengan ini, yang Abu Yamah 70. 70 ekor. Gembira dia, alhamdulillah ada kendaraan saya. Oh, dengan cepat dia berlari menuju kudanya itu. Pas dekat di stop malaikat, mau kemana? Itu naik kuda. Emang kuda siapa? Kuda saya kemarin mati waktu di jalan Allah. Bukannya udah kamu jual? Aduh. Iya, saudara saya jual. Nah, nggak bisa. Ini bukan punya kamu lagi. Ini punya Abdullah bin Mubarak. Wah, bangun dia. Ya Allah, waduh. Ternyata begitu. Oh, gelisah. Pengen segera pagi aja. Begitu pagi langsung uang dibawa lagi ke rumah Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Ketuk pintu. Tuan, ini uang saya kembalikan. Emang kenapa? Kan kamu gembira kembaliin saya beli itu. Kamu sendiri yang mau. Kenapa dikembaliin? Pokoknya saya kembalikan. Oh enggak bisa. Ada apa ini? Jadi semalam saya mimpi begini. Oh itu masalahnya. Ya udah nggak apa-apa. Bawa pulang aja. Lah saya emang mengincar itu. Cuman untuk saya itu nggak perlu nunggu mimpi. Yakin itu pasti terjadi. Makanya saya beli. Begitu. Maka jangan pernah beranggapan bahwa infak fisabilillah itu menghilangkan harta. Enggak sama sekali. Itulah persiapan yang sebenarnya gitu. Makanya Abu Yas sendiri punya kebiasaan kalau orang tahu Abu Yas mau khuruj gitu, terus Ustadz ini untuk tambahan keluarga. Abu Yas biasanya jawabnya, ya jangan gitulah, jangan khusus untuk keluar gitu, terserah saya nanti ya. Gitu aja. Sebab kenapa? Untuk keluar ini, khusus untuk keluar ya. Abu Yas memang berusaha dari uang sendiri beneran gitu. Semaksimal mungkin. Dari betul-betul yang uang punya sendiri. Bukan yang dikasih orang, diusahakan begitu kalau Abu Yas sendiri. Kenapa? Nah yang ada ini pahala mesti kurang, nanti dibagi dua lagi sama yang ngasih uang. Wah, lebih kurang lagi kita nanti. Yang ada aja belum cukup ini untuk menghadap Allah. Udah itu ada yang ngasih uang, wah enak juga dia ngasih uang dapat pahala gede lagi. Janganlah kalau bisa semaksimal mungkin kalau habis ini usaha begitu gitu. Ya kalau darurat udah habis uangnya ya gimana lagi, itu lain perkara gitu. Ya, selama masih menggunakan uang sendiri, betul-betul usaha uang sendiri. Ini tadi cerita ini tadi soalnya kita pingin pahala itu utuh ke bawah ke akhirat gitu. Jangan bagi-bagilah, ini pahala gede soalnya. Bahwa keluarga Allah Ta'ala itu pahala gede, kalau bisa ya untuk sendiri aja. So ini gak setiap saat didapatkan. Diterimanya belum tentu, pas diterima harus dibagi dua. Aduh, sayang banget gitu, sayang banget. Makanya kalau ada orang mau keluar gitu, terus gak punya uang, pas Abu punya uang, wah itu ngasih itu dengan sangat gembira itu. Wah investasi gede ini, alhamdulillah. Bisa ikut investasi pahala gitu. Kitanya nggak berkeringat, nggak capek, tapi insya Allah ada tabungannya. Nah ini lihat ini. 700 ekor coba. 700 ekor kembar semuanya. Dengan model begitu tinggal milih di mahsyar. Oh Masya Allah. Kan gagah itu. Di saat orang kepanasan, orang lagi menderita, tahu-tahu ini lewat pakai kendaraan. Puntennya dipayun. Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan di sana kan nggak ada teman-temanan persahabatan, kawan-kawan nggak ada di sana. Memang orang yang takwanya tingkat tinggi itu yang mikirnya enggak. Masing-masing aja. Nah, amal-amal yang kira-kira pahalanya tinggi itu, kalau bisa kita sebanyak-banyaknya dan seutuh-utuhnya gitu. Jangan dibagi-bagi, apalagi hilang, apalagi tahu-tahu nggak dapat pahala. Wah janganlah. Bekal akhirat itu perlu persiapan matang dan serius dan banyak. Dan siapa? Infak
satu Nah, nafkah di yang jalan banyak Allah, ini, maka ditulis baginya 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bahwa barang siapa, sungguhnya barang siapa yang berinfak atas orang yang berangkat perang, orang yang berperang, tapi dia tidak berangkat, dia nggak berangkat tapi berangkatin orang, gimana? Maka bagi yang memberangkatin tadi, untuk siap 1 dirhamnya dapat pahala berapa? Modalin orang. Dah, itu aja berangkatnya, saya belum bisa. Ngemodalin begitu. Dapat itu 700 kali lipat itu. Dia berangkat, hartanya juga berangkat. Nah ini. Dalam perang. Makanya setiap dirhamnya 700.000 dirhamin. 700.000 dirham. Untuk 1 dirhamnya berapa? 700.000 juga. Masya Allah. Kalau dia ikut berangkat sendiri. Dan untuk riba kelebihan yang agung. Berjaga di perbatasan sehari. Itu agama Allah. Lebih utama pada 1000 hari. Pada sesuatu. Tapi nanti dijelaskan suatu. Pada yang lain minal manazil, yakni tempat-tempat. Maksudnya sehari di pos penjagaan batas antara mukmin, wilayah mukmin kafir dalam kondisi perang, fisabilillah dia jaga situ sehari, itu lebih utama daripada 1000 hari dia di tempat lain. Tempat lain itu di mana? Ya bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di pasar, di mana-mana. Pokoknya lebih utama ini sehari daripada itu 1000 hari. Jadi seolah dia perpanjangan umur 3 tahun ini, sehari sama dengan kurang lebih hampir 3 tahun. Amal sehari seperti amal 3 tahun, kan luar biasa. Berjaga di jalan Allah. Ya, berjaga ini segede ini apa? Ya, karena saking pentingnya dan juga besarnya resikonya. Kan itu seperti dalam Fadilah Amal itu. Sahabat Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, 2 orang sahabat ditugaskan jaga di ribat ini oleh Rasulullah SAW, maka bergantian. Jangan tidur semuanya lah, gantian aja kita. Ya, udah. So, kamu tidur dulu, kata Abbad bin Bishr. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tidur. Abbad bin Bishr sholat. Daripada silang-silang, udahlah sholat aja. Maka beliau berjaga itu diisi dengan apa? Sholat. Nah, namanya jaga di perbatasan, ya risikonya nyawa. Tengah sholat dibidik panah, kena. Buang aja, keluar darah. Terus sholatnya itu, Masya Allah. Lagi sholat sunat ini. Dipanah masih terus sholat. Coba. Itu sahabat itu kayak gitu sholatnya. Kita sholat kadang ada cicak jatuh atau tikus lewat aja dah. Wah, Masya Allah. Udah gempar itu. Ini kena panah ini. Ya itu sahabat begitu. Ada waktu kosong diisi dengan amal yang mereka sukai. Ya, kalau generasi kita begini, disuruh jaga begitu, daripada waktu kosong dipakai apa? Siapa kira-kira? Dipakai apa kira-kira waktu kosong gitu? Biar nggak ngantuk. Ngapain kira-kira? Aduh, Masya Allah. Itu bedanya kita dengan beliau-beliau itu. Kalau zaman Abu ya kecil gitu, waktu masih umur sekolah gitu, ya yang umum kalau di pos kamling gitu, lewat pos kamling itu, sambil jaga biar gak ngantuk ngapain? Main gaple itu. Nah, memang gak ngantuk judulnya, tapi ya memang itu gak ngantuknya dengan cara itu. Gitu. Nah sekarang kalau lewat pos kamling itu masih ada yang main gaple. Udah hampir nggak ada. Gaplenya gaple digital soalnya. Kumpul tapi nggak kumpul gitu, masing-masing aja. Itu saya lagi kumpul itu temennya kecebur juga nggak tahu itu. Loh kok hilang? Mana tadi? Allahu Akbar. Nah ini sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu begitu.
mengisi waktu supaya nggak ngantuk, sholat beliau. Masih sholat, panah lagi, kena lagi, ambil, lempar, terus sholat. Oh, ini darah bercucuran, namanya panah. Darah bercucuran. Ini penasaran, yang ini manusia. Dipanah lagi, kena lagi. Diambil lagi, buang lagi. Makin banyak darahnya. Akhirnya beliau agak percepat. Dibangunkanlah Ammar bin Yasir. Kenapa gak dari tadi? Saya lagi sholat. Cuman saya ingat saya ini petugasnya petugas jaga gitu. Andai kan saya nggak jaga, saya nggak akan percepat sholat saya, mati aja dalam sholat. Cuman kalau saya mati dalam sholat, yang bangunin kamu siapa? Kalau musuh menyerang gimana? Hanya karena itu aja saya percepat sholat saya, bukan karena takut matinya. Wah, sahabat memang udah bukan manusia biasa gitu aja, udah masya Allah. Jadi sholat sunat dipercepat itu demi umat gitu, bukan karena takut matinya, enggak. Beliau malah gembira mati dalam keadaan sholat. Nah, itu ribat tuh begitu itu. Makanya pahalanya gede itu. Namanya juga jaga di perbatasan. Sewaktu musuh mengintai, tahu-tahu dari bawah, tahu-tahu dari atas, ada sniper dan sebagainya. Itu resikonya, makanya pahalanya gede banget gitu. Semalam seperti 3 tahun, seperti 1000 hari. Karena resikonya gede ini tadi. Faedahnya apa? Fungsinya sangat besar, resikonya juga besar, makanya pahalanya besar. Barang siapa mati dalam keadaan murabit tadi, sebagai penjaga ribat tadi itu. Andai kan tadi dipanah kena, meninggal dunia di situ. Maka apa yang terjadi? Maka dijalankan atasnya pahalanya. Jadi dia mati misalnya tahun 2021 misalnya, sedang jaga ribat tadi. Maka kalau kiamat itu misalnya aja. Misalnya kiamatnya terjadi tahun 3000 misalnya. Maka itu masih ada 700 berapa? 779 tahun kemudian pahalanya masih ngalir. Seperti tiap malam menjaga ribat terus gitu maksudnya. Dan kalau kiamatnya tahun 5000 ya tinggal ngitung aja. Sekian ribu tahun kemudian itu seolah dia masih jaga riba terus begitu. Pahala yang semua masih Allah alirkan terus. Itu pahalanya sampai hari kiamat. Warizkuhu dan rizkinya juga. Nah, rizkuhu ini bisa diartikan rizki itu kemudian Allah Ta'ala berikan pada keluarganya. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari itu ada judul Barakatu Malil Mujahid. Berkahnya harta orang yang mujahid. Itu cerita Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Punya hutang mereka. Ringkasnya pokoknya uang yang mestinya sedikit itu masya Allah berlebih-lebih itu. Berlebih-lebih dari hartanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu. Nah, ini rizkuhu. Bisa juga rizkinya dia di kuburnya gitu. Dilimpahkan rizkinya tatkala di alam barzah itu. Ila yaumul qiyamah. Dan dia aman dari fitnah kubur. Coba ada kubur ini belum mahsyar, belum kiamat, belum nanti di neraka itu ya. Baru dikubur saja di barzah itu memang sudah sangat-sangat mengerikan lah pokoknya. Udah naudzubillah aja kena fitnah kubur itu. Seperti yang diceritakan dalam Ar-Ruh itu. Nabi pernah ceritakan juga bagaimana seorang pencuri kain kafan pas buka begitu ternyata orang yang mau dicuri kain kafannya ini orang yang diadab gitu. Jadi kafannya sudah hangus,
Ya, namanya pencuri itu udah memang mikir duit memang itu. Ya. Begitu dibuka, kafanya udah hangus. Aduh, nggak dapat apa-apa ini. Pas dilihat, badannya ini penuh paku ini. Wah, paku itu pada nempel. Loh itu masih dipikir, wah boleh juga nggak dapat kafan, dapat paku lah. Akhirnya paku itu dikumpulin. Masya Allah. Itu berarti pencuri sejati itu. Udah nggak mikir adab, nggak mikir, wah dikumpulin saya dapat 1 ember begitu. Paku dari adab kubur tadi itu. Wah dikumpulin, udah dijual ke tukang rongsok di kilo. Udah ada zaman itu udah ada itu. Dibawa tukang rongsok di kilo, dibayar. Beberapa kemudian pas dia lewat situ panggil, Kang, kamu jujur aja itu paku dari mana? Duh, kenapa emang? Nggak, kamu mau ngomong dulu. Nggak, kenapa kamu tanya? Biasanya kan nggak pernah tanya. Jadi paku ini kami nggak ngerti ini. Nggak bisa diapa-apakan. Dilebur pakai panas kayak apapun, nggak mencair. Dibengkokkan dengan apapun, nggak bisa bengkok. Nggak bisa dirubah bentuknya. Saking kerasnya besi ini. Ini besi apa ini? Besi kubur. Aduh, maju. Besi kubur gimana? Ya itu ada orang, astagfirullah kamu ini. Masya, itu udah terlalu dibeli gimana lagi gitu. Dan itu besi yang dipakai maku orang dikubur itu kayak gitu. Pakunya itu kayak gitu. Jadi kalau hanya lawan tulang, tembus semua itu. Gak ada bengkoknya, gak bisa bengkok. Itu baru sebagian kecil yang Allah perlihatkan pada orang yang hidup. Kalau yang aslinya yang dirasakan langsung, ya wallahu a'lam lagi udah. Saya perlu dipahami ya, kehidupan dunia, barzah, lalu akhirat ini beda. Kalau dunia, yang paling merasakan pengaruh dalam diri kita adalah fisik gitu. Jadi makanan paling merasakan duluan apa? Lidah. Baru merasakan lidah, setelah itu hati, merasakan senang. Tapi lidah duluan gitu. Suara yang enak gitu, pertama telinga duluan. Baru hati terpengaruh, jadi tenang dengar suara gini. Gitu. Belakangan hati itu. Lihat pemandangan bagus, mata duluan. Baru hati itu kemudian. Ruh itu kemudian. Nah, di barzakh sebaliknya gitu. Di barzakh sebaliknya. Nikmat maupun siksa yang duluan merasakan itu ruhnya. Baru fisik belakangan gitu. Kadang merasakan, kadang enggak. Nah nanti di akhirat itu total merasakan semuanya. Ya ruh, ya fisik sama-sama merasakan total. Makanya yang nikmat senikmat-nikmatnya, yang sengsara sesengsara-sengsaranya. Udah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi